Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Anda siap? Dan beberapa hari ini masuk ke direct message saya di Instagram, di media sosial. Jadi ketika hari ini kita mau bicara soal relationship, temanya sama seperti bulan ini ya. Judulnya adalah tetap percaya saat dikecewakan, dan beberapa DM masuk dan mereka berkata bahwa ini relate banget, ini sesuatu yang memang sedang terjadi, ya banyak terjadi bahkan. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya saat dikecewakan itu tidak mudah, iya kan? Kadang kita juga merasa dikecewakan oleh teman sekerja kita, teman di kantor mungkin. Ya, kita merasa bahwa ini orang kok nusuk saya dari belakang. Tapi karena kita bekerja bareng untuk suatu tujuan tujuan bersama, mau nggak mau kita nggak bisa untuk kamu harus segera pergi. Kamu sudah mengecewakan saya dan kamu harus pergi. Sedangkan kita bukan bosnya, bukan pimpinannya, bukan leadersnya. Jelas kita tidak bisa meminta orang itu pergi. Mau nggak mau kita tetap harus bekerja sama dengan dia, ya nggak? Seperti itu kan? Sama juga mungkin di pelayanan. Atau mungkin apalagi di pernikahan, mungkin pasangan suami atau istri mengecewakan. Tapi bagaimanapun, dia tetap suami kita, dia tetap istri kita. Walaupun kita dikecewakan, kita tetap harus percaya. Ya, ini tidak mudah. Tetap percaya saat dikecewakan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara merasa, saya pakai kata merasa, ya. Merasa dikecewakan sama Tuhan. Ini paling bahaya dan ini paling repot. Ya. Mudah-mudahan saya berdoa apa yang disampaikan ini akan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Dan seringkali ketika kita dikecewakan akan kehilangan yang namanya kepercayaan. Betul nggak ya? Ketika dikecewakan maka kita akan kehilangan kepercayaan. Ketika atau suami kita atau istri kita mengecewakan, kita sedikit ada sedikit rasa tidak percaya. Misalnya, dengan teman di kantor, teman kerja, ketika dikecewakan, rasanya kok pengen kasih kepercayaan, tapi kok takutnya ini orang nusuk saya lagi dari belakang. Ini terus bagaimana? So kita hari ini mau belajar dari apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang manusia biasa kita lakukan. Tapi apa yang Yesus kita lakukan? Nah, apa yang Yesus lakukan ketika dikecewakan? Yang pertama adalah Yesus tidak pernah berhenti percaya kepada orang-orang yang meninggalkan dan mengkhianatinya. Yesus tidak pernah berhenti percaya kepada orang-orang yang meninggalkan dan mengkhianatinya. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa saya percaya orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Salah satunya adalah orang-orang yang pernah Yesus tolong. Mungkin Yesus buat suatu mujizat dalam kehidupannya. Dan hari itu ketika yang lain berkata salibkan dia, orang-orang ini yang pernah ditolong Yesus mereka berkata salibkan dia. Bahkan gak cuman ngomong salibkan dia, mungkin malah ngeludahin. Karena Yesus juga diludahin. Bapak Ibu sudah tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya meninggalkannya. Wow. Orang-orang yang selama ngikutin Yesus kemanapun pergi, pelayanan kemana-mana, ngelihat perbuatan besar mujizatnya dinyatakan. Pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, mereka kabur. Mereka meninggalkan Yesus. Tapi luar biasa, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan ketika dia bangkit, yang pertama kali dia temui adalah murid-muridnya. Yesus tidak pernah meninggalkan. Kitalah yang meninggalkan Yesus. Dan kepada orang yang mengkhianatinya, ada dua orang yang mengkhianati Yesus. Ya. Yang pertama ada namanya Petrus. Dia menyangkal Yesus. Dan juga yang satu lagi Yudas Iskariot. Dia juga mengkhianati. Dengan bagaimana? Dengan menjual Yesus. Kita belajar sama-sama di kitab Yohanes. Pasal yang ke-21 ayat 15. Ya, ini kejadian setelah Yesus menemui Petrus setelah dia bangkit dari kematian, dia menemui Petrus. Ini apa yang dilakukan Yesus? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bayangin, ini orang habis nyangkal, ya kan? Habis nyangkal, terus sudah dibilangin kamu akan menjadi penjala manusia. Dia kembali lagi menjadi penjala ikan, ya kan? Dia kembali lagi ke perjalanan lamanya. Tapi luar biasanya Yesus datang dengan memberikan sebuah mandat baru, diberikan sebuah kepercayaan yang baru. Itulah yang bedakan perbedaan manusia dengan Tuhan ketika dikecewakan. Kalau manusia ketika dia kehilangan kepercayaan, maka kecenderungannya adalah dia tidak mau percaya lagi. Iya enggak sih? Kalau kita sudah ditusuk dari orang dari belakang, apalagi orang yang dekat dengan kita cenderung kehilangan kepercayaan dan cenderungnya tidak mau percaya lagi sama orang ini. Tidak mau deket-deket lagi sama orang ini. Saya ini mengalami beberapa kali dan yang terbaru kemarin, beberapa waktu lalu. Saya punya pilihan. Saya mau menarik lagi kepercayaan saya atau udahlah hubungan kita putus sampai di sini, sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi, ya, dengan teman pekerjaan. Ya bisa saja saya mau begitu. Tapi bukankah ada visi yang jauh lebih besar, ada tujuan Tuhan yang lebih besar? Kalau saya lakukan itu, maka pekerjaan Tuhan akan putus, akan terganggu. Kalau saya lakukan itu demi ego saya, ya nggak bisa. Mau nggak mau, saya harus belajar untuk tetap mempercayai dia. Walaupun sulit, tetap saya harus percaya. Dan apa sih kalau Yesus, bagaimana kalau manusia tadi ketika dia kehilangan percaya maka dia nggak mau percaya lagi. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus, ya, ketika dia dikecewakan, justru dia akan memberi dan menambahkan kepercayaan yang baru. Wow, sama seperti Petrus. Sayangnya Yudas Iskariot memilih jalan pintas. Dia menyesal, dia remorse, dia menyesal sangat dalam. Tapi penyesalannya dia dengan cara menyelesaikan hidupnya sendiri. Ya. Tapi Petrus berbeda. Petrus masih hidup, masih bisa ditemui. Ketika Yesus menemui Petrus, justru Tuhan menambah dan memberi kepercayaan yang baru. Kok bisa begitu ya? Ada satu kisah lagi. Kisah para rasul. Pasal 9 ayat 13 sampai 16. Ini seorang rasul luar biasa namanya Paulus. Karena Paulus juga pernah ya mengecewakan. Jawab Ananias ya 9 ayat 13 sampai 16. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ini sebetulnya ungkapan dari kekecewaan dari Ananias. Seperti dalam tanda petik, Ananias seperti kecewa lah. Ini kok Tuhan kenapa kau pilih yang namanya Saulus ini? Ini terkenal tentang kejahatannya, ngejar murid-muridnya Tuhan. Ya. Kemudian jawab Ananias, kemudian ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Orang ini benar-benar jahat. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow, lihat. Orang ini begitu melakukan banyak kejahatan. Mungkin yang dilihat manusia adalah orang ini terlalu mengecewakan. Nangkepin orang, menjarin orang. Mungkin dia juga terlibat beberapa pembunuhan. Mungkin. Ya. Tapi ini orang jahat. Tapi by the way, bagaimana Tuhan justru dia percaya akan dijadikan sebagai alat pilihan. Dan itu terbukti bahwa kalau kita punya Alkitab, 2/3 itu tulisan Paulus. Orang yang mengecewakan begitu banyak orang. Tapi karena ada pribadi yang memberikan hidupnya kesempatan yang kedua. Hidupnya berubah. Bukankah kita juga sama? Dahulu kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Hidup kita sia-sia.
Ketika kita lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Bukankah kita diberikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki hidup? Amin. Masalahnya adalah apakah kita gunakan waktu itu dengan baik? Atau kita cenderung untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Kehidupan yang sama lagi kita ulang. Saya melihat Paulus ini berbeda. Ya, ini orang ketika setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya sangat berubah. Dan yang 16, aku sendiri, Tuhan sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Anda jangan berpikir bahwa ketika kita ini mengecewakan orang atau kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak benar, kalau Anda berpikir bahwa itu di luar banyak Pak, melakukan perbuatan yang tidak benar, tapi toh hidup mereka baik-baik aja. Kata siapa? Segala sesuatu ada waktunya. Ya, jangan dipikir, oh itu enak, hidupnya nggak benar, tapi enak. Ya sepertinya enak sekarang. Bukankah segala sesuatu ada kalkulasinya? Segala sesuatu ada ukuran waktunya. Kapan? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ada tabur, ada tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, otomatis kita akan menuai yang gak baik. Jadi jangan pernah berpikirlah penambahan kepercayaan tidak otomatis akan membebaskan seseorang dari konsekuensi. Konsekuensinya tetap harus jalan. Paulus pernah berbuat kesalahan. Tapi toh dia bayar. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi bukankah dia seringkali disesah? Masuk penjara, disesah. Konsekuensinya gak hilang. Ya. Konsekuensi gak hilang. Anda jangan berpikir kalau Anda melakukan sesuatu yang gak benar, terus tiba-tiba bahwa, wah saya bebas. Enggak. Ada konsekuensi. Jangan lupa itu. Pak, tapi tadi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Benar, Tuhan mengampuni dosamu. Tapi ingat, ada konsekuensi. Konsekuensi yang kita harus hadapi ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita mengecewakan orang, ketika kita mengkhianati orang, maka kita akan kehilangan kepercayaan sama orang. Otomatis begitu. Terus bagaimana konsekuensinya? Mau gak mau kita harus berubah dan bangun kepercayaan lagi. Jadi ada konsekuensinya. Segala sesuatu ada konsekuensi. Amsal 24 ayat 16. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ini firman Tuhan katakan gini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia tetap bangun kembali. Wow. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kadang ketika kita jatuh, kita akan kehilangan kepercayaan dan berpikir bahwa kita gak bisa bangun lagi. Sering kali kita begitu. Udahlah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara ketika firman dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Kenapa? Karena Tuhan mau percaya bahwa setiap kali kita jatuh, Tuhan percaya bahwa Anda akan bangkit kembali. Anda akan bangun kembali. Kita yang seringkali berkata, aku sudah jatuh, aku sudah gak layak. Mau berdoa aja aku kayaknya gak bisa. Merasa gak sanggup, terlalu berdosa hidup saya ini. Sudah terlalu jauh. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa Tuhan punya kacamata yang berbeda. Tuhan punya kacamata yang lain. Setiap kali ketika melihat Anda jatuh, Dia sangat percaya bahwa Anda bisa bangkit lagi. Bahwa Anda bisa bangun lagi. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa Anda gak bisa bangun lagi. Justru setiap kali Anda jatuh, Tuhan melihat, bahkan Dia sangat percaya. Anda pasti bisa bangun lagi. Anda pasti bisa bangkit lagi. Kalau saya baca beberapa orang sukses di Indonesia, cobalah dicek. Mana pernah sih mereka tidak mengalami kebangkrutan? Coba dicek. Orang yang saya kenal pun sempat bangkrut 5 kali. Dan harus mulai dari nol lagi loh. Bangkrut, ini udah sukses, bangkrut. Sukses, bangkrut. Total 5 kali, orang yang saya tahu persis. Dan bagaimana yang ketika 5 kalinya baru dia settle sampai hari ini. Usahanya tetap ada dan terus running baik. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa ketika orang benar jatuh, ketika Anda jatuh, jangan berpikir bahwa Anda gak bisa bangkit lagi. Ya. Ayo bangkit.
Apalagi mungkin yang mengecewakan misalnya. Yang mengecewakan adalah suami atau istri Anda. Ingat, ketika seorang pria dan wanita ya, bersetubuh, dia menjadi satu daging. Itu menjadi teman sepersekutuan, teman seperjanjian. Ketika kita menikah di depan Tuhan, kita punya perjanjian nikah loh. Di depan Allah dan jemaatnya. Jadi pasangan kita, suami atau istri itu merupakan teman sepersekutuan, teman seperjanjian. Dan pasangan kita bukan musuh kita. Bayangin, kalau pasangan kita anggap musuh, wah ini gawat. Ya kan? Tapi dia sudah mengecewakan, Pak. Itu tetap adalah teman sepersekutuan Anda dan teman seperjanjian Anda sampai Tuhan memanggil salah satu di antaranya. Sampai maut misalkan. Jadi jangan dianggap pasangan kita mengecewakan terus dianggap musuh. Izinkan saya cerita. Ini salah satu konselingan saya. Suatu kali dia ini memang suaminya bekerja di pekerjaan yang cukup rentan ya. Memang pekerjaannya di dunia malam. Karena usahanya adalah sound gitu ya. Terus pada akhirnya bagaimana si suaminya ini suka dengan jatuh cinta dengan wanita yang dekat di dalam pekerjaannya itu. Kemudian tanpa pikir panjang si suami ini meninggalkan istri dan anaknya. Anaknya masih SD. Lalu istrinya datang dan berkata, aku harus bagaimana ya Pak? Apa yang harus saya lakukan? Dia sudah meninggalkan saya total sudah 1 bulan. Anak saya nangis-nangis di rumah. Saya kepingin suami saya kembali. Apakah Tuhan bisa membuat suami saya kembali? Saya berkata bahwa saya percaya bahwa alangkah mudahnya. Tuhan membawa suami Anda pulang ke rumah itu gampang. Itu mudah. Nah terus yang sulit apa Pak? Yang sulit adalah apakah kamu bisa menerima? Kalau suamimu pulang ke rumah, bisa enggak Anda terima? Ingat dia sudah pergi loh. Sekian bulan. Dan tidur dengan wanita lain. Bisa enggak terima? Walah itu. Berjuang di situ. Berdoa di situ. Bergumul dengan Tuhan. Detik kamu bisa terima. Bahkan kalau dia pun pulang. Misalnya dia minta hubungan dan yang lain. Anda harus melayani. Gak boleh jijik. Terus dia bergumul. Tapi saya bersaksi Bapak Ibu. Detik dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kasih Tuhan mengalir full dalam hidupnya. Akhirnya finally 6 bulan kemudian, walaupun cukup panjang ya, 6 bulan atau 7 bulan. Suaminya balik. Dengan kondisi rumahnya mereka dijual. Ya, jadi saking jatuh cintanya sama wanita ini sampai dia jual rumahnya. Sampai si istrinya tinggal sama mamahnya. Ya, tinggalin. Ini laki-laki yang mengecewakan. Tapi ada seorang istri yang berdoa sungguh-sungguh. Dia memilih untuk tidak kecewa. Dia cari Tuhan. Saya mau bersaksi hari ini keluarganya sudah dipulihkan. Sungguh-sungguh sudah dipulihkan. Mereka terkait lagi, mereka sudah baik lagi. Ya. Dan mereka sekarang tinggal di Semarang. Jadi apapun yang terjadi, ini sama kayak kasih Tuhan, kayak kasihnya Tuhan buat setiap kita. Kita yang meninggalkan, mungkin kita pernah mengkhianati, kita pernah melupakan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak melupakan kita. Bahkan kasihnya sejati itu adalah, kasih sejati itu dia memberikan sesuatu, memberikan kasih tanpa ada motivasi tersembunyi. Tanpa ada hidden agenda. Ya kan? Kecuali kalau kita punya hidden agenda ya itu yang bahaya. Itu bukan kasih sejati. Kasih sejati tidak takut terluka. Karena kitab 1 Korintus berkata bahwa kasih itu, ya, saya ingin bacakan deh supaya saya nggak salah. Ini nggak ada di slide, tapi saya ingin kita belajar sama-sama karena dapatnya barusan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 dikatakan ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Dikatakan percaya segala sesuatu. Kasih sejati tidak akan takut untuk dia terluka. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan dia percaya bahwa ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Dia percaya bahwa
akan ada waktunya di mana akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun dia disakiti, akan ada waktunya di mana Tuhan akan mendatangkan kebaikan melalui peristiwa yang dia alami. Saya berdoa ini menolong Bapak Ibu. Dan tahukah bahwa ketika engkau terjatuh, ada Tuhan yang percaya penuh bahwa engkau mampu untuk bangun kembali. Ya. Karena hidup kita bertolak dari kemenangan. Karena Kristus sudah menang terlebih dulu. Yesus sudah menang. Dia sudah menang. Ya, ditinggalin, dikecewakan, diludahin, ditelanjangi. Terlalu banyak yang mengecewakan. Tapi dia tetap percaya bahwa manusia itu bisa berubah. Masalahnya kalau Yesus aja selalu memberikan kesempatan kita untuk mau berubah. Bahwa dia setiap kali melihat hidup kita, percaya bahwa aku percaya anakku yang satu ini. Orang lain berkata enggak mungkin hidupnya berubah. Maukah kita ketika kita melihat orang lain sesama kita punya pandangannya sama. Kita percaya bahwa one day orang ini akan diubahkan oleh Tuhan. Suatu hari orang ini pasti berubah. Aku percaya suamiku pasti berubah. Aku percaya anakku pasti berubah. Atau Anda sudah ngepal bahwa engkau berkata tidak mungkin bisa berubah. Kalau Yesus aja selalu memberikan kesempatan orang untuk berubah. Dia percaya bahwa anaknya bisa berubah. Maka dari itu kita ini kan hidup untuk serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan tetangga kita, tapi serupa dengan Kristus. Kalau hidup kita serupa dengan Kristus artinya kalau Yesus melakukan itu. Dia percaya bahwa kita anak-anaknya sanggup melakukan hal yang sama. Karena hidup kita bertolak dari kemenangan. Maka dari itu kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Dan kalau Tuhan yang seharusnya kehilangan kepercayaan ketika dikecewakan, namun realitanya Tuhan tetap percaya kepada kita. Seringkali kita janji-janji sama Tuhan, ya. Mungkin Anda berkata, janji Tuhan, aku mau berubah. Janji Tuhan, aku mau itu. Mau begini, mau begitu. Kita sering janji-janji. Janji tapi gak bisa ditepati, ya kan? Itu rasanya ngecewain loh. Tapi pada akhirnya, pada realitanya, sekalipun kita berjanji sama Tuhan dan kita tidak bisa menepati, tapi toh kenyataannya Tuhan tetap percaya sama kita. Hebat ya, luar biasa ya. Sudah digituin tetap aja percaya. Pertanyaannya sekarang bagaimana respon kita untuk sesama kita yang telah mengecewakan. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kalau mungkin Anda sedang bergumul di area ini, pengen percaya, tapi kok iya kecewa. Ini saatnya untuk melepaskan pengampunan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk berubah, kenapa kita tidak memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain? Dia terlalu jahat, Pak. Tidak ada sesuatu yang terlalu jahat di mata Tuhan. Segala sesuatu toh ada konsekuensinya. Kita bukan hakimnya. Kita bukan hakim. Tuhan adalah hakim yang sesungguhnya. Kita tidak berhak untuk menjudge bahwa orang gak berubah, ngasih label. Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat collapse untuk YouTube channel saya. Ya, ini bukan promosi YouTube channel saya ya, bukan. Ya, tapi memang kemarin saya sempat ada perbincangan dengan collapse dengan Yeri Patinasarani. Kalau Bapak Ibu tahu, beliau adalah anak dari almarhum Roni Patinasarani, sepak bola yang legendaris. Dan waktu itu memang beliau ini memang terikat dengan narkoba. Dan kami berbicara cukup dalam di sana. Dan Yeri sempat overdosis. Overdosis, dikira temennya meninggal sampai dibuang di got. Bayangin, ya kan, tragis banget kan? Overdosis supaya orang nggak tahu terus dibuang di got. Ternyata dia hidup, kayak nggak mati, dia masih hidup, ya kan? Dibuang di got. Terus bagaimana dia bercerita? Bagaimana ayahnya mau meninggalkan, baginya sepak bola itu merupakan nyawanya, hidupnya. Tapi demi Yeri, ayahnya Roni Patinasarani meninggalkan pekerjaannya sebagai pelatih nasional waktu itu. Dia meninggalkan untuk anaknya. Dan jangan dikira tuh, oh terus kalau sudah meninggalkan terus anaknya langsung berubah. Oh tidak. Banyak hal dia jatuh bangun. Tapi satu hal, bapaknya percaya
Almarhum percaya bahwa one day, suatu hari kelak, Yeri hidupnya akan berubah. Dan sekarang saya melihat hidupnya Bang Yeri Patinasara ini sangat hebat, sangat luar biasa. Dia sering masuk ke TV nasional. Dan sering kali ketika ada ada orang yang ketangkap narkoba dan nyalain, bagaimana beliau menjadi bicara bahwa tolong jangan dijudge, tolong jangan dilabelin, tolong jangan diberikan stigma. Percaya bahwa dia hidup kalau dikasih kepercayaan, hidupnya pasti berubah. Kayak seorang pencuri atau pencopet, ya, ketika dia ditangkap masuk penjara, ketika dia keluar dari penjara, seringkali sekitarnya memberikan sebuah stigma bahwa kalau ada barang hilang pasti dia yang nyuri. Ya enggak, seringkali kita punya pikiran begitu. Padahal belum tentu dia. Seringkali yang merusak itu adalah, ya kenapa dia kembali mencopet, kenapa dia kembali mencuri? Ya karena enggak ada orang percaya lagi sama dia. Tapi ketika ada orang yang percaya sama dia, hidupnya akan berubah. Demikian bagaimana hidup saya bisa seperti ini. Salah satunya karena ada orang-orang yang percaya sama saya. Walaupun kalau Anda melihat dulu potongan saya tidak layak untuk dikasih kepercayaan. Anda jangan lihat saya sekarang. Kalau Anda lihat hidup saya yang dulu, ini mungkin orang yang gak layak untuk dikasih kepercayaan. Ngomong gak becus, mimpin gak becus, apa-apa gak becus. Ini gak bisa semua ini orang. Tapi ada orang-orang yang memberikan kesempatan. Ada orang-orang yang memberikan kepercayaan. Sehingga orang-orang ini membentuk hidup saya. Jatuh bangun. Ini ada jatuh bangunnya enggak? Ada. Jatuh bangun. Tapi karena enggak menyerah. Itu membuat saya terbiasa dan pada akhirnya jadi. Karena ada orang yang percaya. Ketika ada seseorang yang memberikan kepercayaan, maka hidup kita bisa maksimal. Ketika nggak dipercaya, ya nggak bisa maksimal. Mau pekerjaan apapun, pelayan apapun, ya nggak akan pernah bisa maksimal kalau tidak ada kepercayaan di sana. Ya, pernikahan juga sama. Ketika pernikahan tidak ada kepercayaan satu sama lain, ya rusak udah. Ya rusak, mau gimana? Anda harus bangun kepercayaan lagi, bangun trust lagi. So mari kita bangkit bareng-bareng. Kita bangkit bersama-sama. Kalau Anda mungkin pernah dikecewakan. Next slide. Apa yang harus kita lakukan saat dikecewakan? Saya mau cepat aja. Yang pertama, menerima realita dan sadar bahwa kita sakit. Anda harus sadar dulu, Anda terima kenyataan dulu bahwa iya saya emang sakit. Ya, saya dikecewakan, jangan ditolak. Wah, saya nggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa kok. Jangan gitu. Kalau memang sakit, karena dikecewakannya ngomong, Tuhan, aku sakit. Aku sakit hati Tuhan karena aku dikecewakan. Ngomong. Terima kenyataan. Orang-orang yang tidak mau terima kenyataan selalu mencoba untuk memberontak sebenarnya apa yang di hatinya. Pada akhirnya itu yang menjadi pertentangan di sini, di dalam. Diterima, kalau sakit bilang sakit. Terima dulu kenyataannya, sama kayak orang menyembuhkan traumanya. Kalau Anda punya trauma di masa lalu, cara menyembuhkannya gimana? Ya terima dulu kenyataannya. Iya, dulu seperti ini kejadiannya dan saya terima. Sebelum Anda bisa terima, ini akan terus bergolak di sini. Ya. Anda akan terus di dalam sini akan terus pertentangan gitu, berontak gitu. Ngampuni enggak. Akan terus begitu. Kenapa? Di sininya perang soalnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat dikecewakan? Yang kedua, punya waktu untuk sendiri dulu. Ya. Kalau Anda berpikir, wah saya mau pergi ke mall aja lah. Saya pengen pergi ke mall. Atau pergi kemana, pergi ke pantai, pergi ke gunung. Ya boleh, tapi itu nanti. Bukannya gak boleh ya, boleh. Anda pengen refreshing, me time, oh silakan. Anda pengen ke salon, medi-pedi, silakan gak apa-apa kok. Ya kan? Tapi waktu untuk sendiri kita yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Ya kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Oh, pribadi yang harus kita cari adalah Tuhan dulu. Amin. Yang kedua, waktu kita sendiri, kita nih mengkoreksi diri. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Bukan menyalahkan keadaan. Bukan itu, mengoreksi diri. Kenapa ya kok saya digituin ya? Apakah saya salah? Apakah ada karakter yang harus saya perbaiki? Atau apa? Atau saya pernah melakukan sesuatu yang gak baik kepadanya? Jadi sebelum kita menuduh orang, kita lebih baik koreksi diri. Yang ketiga, evaluasi diri. Kenapa kita perlu evaluasi diri?
meminimalisir agar kesalahan atau kejadian yang sama tidak terulang kembali. Ya. Kalau tidak dievaluasi, kita cenderung untuk melakukan lagi kesalahan lagi, yang sama lagi, yang sama lagi, yang sama terus begitu terus. Ya. Kalau kita akan terus akan melakukan kesalahan. Berikutnya, apa yang kita lakukan saat dikecewakan? Yang ketiga, ini dia penting, share kepada orang yang tepat. Nah, dalam tanda petik ini dewasa. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus share kepada orang yang tepat atau dewasa? Yang pertama, agar kita mendapatkan kebenaran bukan pembenaran. Seringkali ketika kita dikecewakan, kita mencari orang yang setuju dengan kita. Ya enggak? Oh iya, memang kamu itu yang paling benar memang. Oh dia itu enggak benar. Waduh, ini gawat Bapak Ibu. Carilah share kepada orang yang tepat, artinya dia akan memberikan kepadamu kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran itu seringkali tidak enak di telinga kita. Pembenaran selalu manis di telinga. Ya, tapi ngerusaknya luar biasa. Ya. Terus yang kedua, nasihat yang salah akan membuat langkah dan respon kita makin salah. Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 1, ya, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Karena nasihat yang salah akan membuat langkah kita juga salah. Dan respon kita makin salah. Tapi sepertinya baik. Makanya jangan cuma sekedar nasihat yang baik. Nasihat yang benar. Karena yang baik itu relatif. Relatif menurut siapa? Baik itu menurut siapa? Baik menurut dia belum tentu baik menurut kita. Bukan belum tentu benar. Yang ketiga, pergumulan yang kita hadapi tidak sampai kepada telinga-telinga yang tidak perlu mendengar. Ini paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai pergumulan kita malah didengar sama orang-orang yang gak perlu didengar. Terus jadi ember kemana-mana, bocor kemana-mana gitu ya. Maka kita perlu cerita kepada orang yang tepat. Apa yang harus kita lakukan saat dikecewakan? Ya kita mau cepat. Mengatur ulang ekspektasi. Karena ketika kita gagal mengatur ekspektasi, kita akan mudah untuk dikecewakan. Ya. Yesaya pasal 2 ayat 22. Kalau Anda nih berharap pada manusia, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Selama bentuknya masih daging Bapak Ibu. Nih, kalau bentuknya masih daging seperti ini bisa mengecewakan. Yang sifatnya masih daging begini akan mengecewakan. Tapi kalau kita nih berharap pada Tuhan, Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Dan terakhir, apa yang harus kita lakukan saat kita dikecewakan? Memberanikan diri untuk percaya lagi. Ya. Karena orang yang membangun tembok yang tinggi dan besar adalah tanda bahwa ada seorang yang kembali tidak mau tersakiti. Ini saya cuplik dari salah satu film Marvel, Black Panther. Berikutnya nih, kita mau selesai, 2 menit ya, 2 menit lagi. Orang yang membangun tembok, tanda bahwa ada luka trauma di masa lalu. Berikutnya, orang yang membangun tembok yang tinggi adalah tanda bahwa ada seorang yang tidak mau tersakiti kembali. Dan Black Panther berkata bahwa hanya orang yang bodoh membangun tembok. Orang bijak akan membangun jembatan. Ya, kita ini mau jadi orang seperti apa? Wakanda waktu itu terserang. Ya, orang luar masuk ke dalam. Berikutnya adalah begini. Ini mau menutup pintu, isolasi diri selamanya atau membuka diri untuk dunia luar bisa masuk. Sehingga dia bisa berkembang, dunia bisa kenal mereka. Ya, jadi hanya orang yang bodoh membangun tembok. Orang yang bijak membangun jembatan. Saya tutup Proverbs Amsal 27 ayat 17. It takes a grinding, a grinding wheel to sharpen a blade, and so one person sharpen the character of another. It takes a grinding wheel itu maksudnya gimana Pak? Tahu mesin gerinda, bahasa Jawanya mungkin grendo gitu ya. Yang yang muter itu, yang kecepet gitu, yang kayak dari bola besi gitu ya. Yang bisa buat menajamkan blade, pisau gitu. Anda bayangkan ketika mesin gerinda ketemu sama pisau yang tumpul, maka terjadi percikan. Ya gak sih? Tapi ketika terjadi percikan, justru membuat dia makin tajam. Sama seperti kita. Ketika kita mengalami gesekan atau benturan dengan orang lain, terjadi percikan. Sebenarnya tidak membuat kita tambah tumpul. Justru membuat kita seharusnya kalau kita respon dengan dewasa, kita akan jadi orang-orang yang makin tajam. Amin.
Karakter kita akan terkikis, yang jelek-jelek akan habis. Akan muncul karakter baru. Karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita bisa belajar sesuatu. Dan ingat bahwa orang yang membangun tembok, tanda bahwa dia tidak mau tersakiti lagi. Tanda bahwa ada trauma di masa lalu. Bahwa aku gak mau disakiti lagi. Sehingga dia bangun tembok tinggi-tinggi. Please hari ini, runtuhkan temboknya. Karena mau gak mau selama kita hidup, kita harus bangun kepercayaan lagi pada orang lain. Yang mungkin sudah mengecewakan kita. Saya berdoa ini menolong, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Hamba sudah sampaikan message pesan-Mu Tuhan. Hamba berdoa ini akan menolong Bapak Ibu saudara semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kekecewaan, entah dengan pasangan, entah dengan suami atau istri atau dengan anak. Bahkan beberapa mungkin kami menganggap bahwa ini gak mungkin berubah lah. Orang ini mah gak mungkin bisa berubah. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami belajar kalau Tuhan ketika melihat kami jatuh, Tuhan tetap percaya bahwa kami akan bangkit kembali. Kami juga mau belajar percaya kepada orang-orang yang telah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu mungkin 1 menit Bapak Ibu bisa rilis pengampunan kalau mungkin merasa disakiti. Ngomong ke Tuhan, terima kenyataan Tuhan memang aku disakiti, aku ini sakit Tuhan. Jangan ditolak Bapak Ibu, kalau sakit bilang sakit. Anda dikecewakan sama seorang, ngomong saya dikecewakan. Dan lepaskan pengampunan. Jangan ditolak, jangan merasa kuat. Kalau sakit bilang sakit. Itu cara untuk sembuh. Cara untuk sembuh adalah, ya memang saya sakit. Jujur. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal kejadian seperti ini Tuhan. Aku berdoa dimanapun mereka berada, maupun di tempat ini Tuhan, maupun orang-orang yang melihat dalam online, aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka. Jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.